Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil penelitian kami terkait evaluasi variabel pendidikan dan ekonomi sebagai prediktor Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lutfia Ramadhani dengan NPM 24081080 123 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Elsa Kusumadewi dengan NPM 2408108011. Saya Filza Zahora Fadila dengan NPM 2408108010 100. Baik, langsung saja kami membahas. Yang pertama itu terkait dengan latar belakang. Nah, pada bagian latar belakang ini, kami menjelaskan alasan mengapa penelitian ini kami lakukan. Nah, indeks pembangunan manusia itu sendiri merupakan indikator yang sangat penting digunakan untuk melihat kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Di Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM setiap kabupaten atau kota masih menunjukkan ketimpangan. Ada daerah yang memiliki IPM yang sangat tinggi, tetapi ada juga yang masih sangat tertinggal. Perbedaan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama dari segi pendidikan maupun ekonomi. Dalam penelitian ini, kami fokus pada tiga variabel utama, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan PDRB per kapita. Ketiga variabel tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi di setiap daerah. Harapannya, dengan menganalisis ketiga variabel ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas nih untuk mendukung perencanaan pembangunan manusia yang lebih tepat sasaran di wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya, di data dan metode, data di sini kami menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2023. Penelitian ini mencakup 35 kabupaten kota yang kami jadikan sampel. Nah, variabel yang kami gunakan itu, yang pertama untuk variabel terikatnya itu Indeks Pembangunan Manusia, dan tiga variabel bebas yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan juga PDRB per kapita. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Kami ingin melihat seberapa besar pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap indeks pembangunan manusia. Nah, sebelum kami menarik kesimpulan, kami melakukan beberapa uji seperti uji asumsi klasik, uji serempak, dan juga uji parsial untuk memastikan apakah modal regresi yang digunakan sudah layak untuk dianalisis atau belum. Dengan rangkaian metode ini, hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Nah, selanjutnya, terkait dengan hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan statistika deskriptif. Di sini terlihat bahwa distribusi data dari variabel-variabel yang akan kami uji. Di sini yang pertama ada histogram IPM. Di sini distribusi IPM menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada pada rentang menengah, dengan pemusatan data berada di bagian kiri histogram, yang berarti ini menjulur ke kanan, yang menandakan adanya beberapa daerah dengan IPM yang lebih tinggi dibanding mayoritas. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki tingkat pembangunan manusia yang relatif sama, namun terdapat beberapa daerah yang sudah mencapai kategori IPM yang lebih tinggi. Lalu distribusi data kedua yaitu ada histogram HLS, yaitu harapan lama sekolah. Di sini terlihat bahwa pemusatan data di sekitar nilai di tengahnya sudah hampir merata atau cukup merata. Tidak terdapat pula dia condong ke kanan ataupun ke kiri. Lalu di sini menunjukkan bahwa data harapan lama sekolah ini mengindikasikan bahwa capaian harapan lama sekolah di berbagai daerah cenderung seragam tanpa adanya perbedaan yang ekstrim. Lalu yang ketiga, distribusi data yang ketiga yaitu ada histogram RLS. Histogram RLS ini atau rata-rata lama sekolah memiliki pemusatan data di bagian kiri yang dimana dia menjulur ke kanan. Hal ini berarti sebagian besar daerah memiliki rata-rata lama sekolah pada rentang 7 sampai 10 tahun. Sementara hanya sedikit daerah yang memiliki nilai rata-rata lama sekolah lebih tinggi. Pola ini menunjukkan adanya kesenjangan kecil di mana beberapa daerah telah mencapai rata-rata lama sekolah yang lebih baik dibandingkan mayoritas.
Lalu yang terakhir itu adalah histogram PDRB. Histogram PDRB ini memiliki pemusatan data yang di bagian kiri atau pemusatan datanya terdapat di kiri dengan menjulur ke kanan yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki PDRB pada tingkat rendah hingga menengah, sedangkan hanya sedikit wilayah yang berada pada kategori PDRB yang sangat tinggi. Pola ini juga menegaskan adanya ketimpangan ekonomi di antara daerah di mana sebagian kecil wilayah memiliki kemampuan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan mayoritas lainnya. Lalu ada statistika deskriptif yang kedua yaitu ada matriks korelasi. Matriks korelasi ini menunjukkan bahwa seluruh memiliki hubungan positif dan cukup kuat satu sama lain. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia ini memiliki korelasi sangat kuat dengan rata-rata lama sekolah yang bernilai dengan 0,97 dan IPM berkorelasi sangat kuat juga terhadap harapan lama sekolah yaitu sebesar 0,92 yang berarti bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah di suatu daerah, semakin tinggi pula indeks pembangunan manusia yang dicapai. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor paling utama dalam peningkatan pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia juga berkorelasi kuat dengan PDRB yang bernilai dengan 0,77, yang menunjukkan bahwa daerah dengan kondisi ekonomi lebih baik cenderung memiliki kualitas pembangunan manusia yang lebih tinggi. Selain itu, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah memiliki korelasi sangat kuat, sebesar 0,91, yang menandakan juga bahwa capaian dan harapan pendidikan berjalan seiring. Lalu di sini ada hubungan positif antara PDRB dengan harapan lama sekolah yang bernilai 0,73 dan PDRB dengan rata-rata lama sekolah yang bernilai 0,76. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan perekonomian lebih maju umumnya memiliki capaian pendidikan yang lebih baik. Secara keseluruhan, matriks korelasi ini menunjukkan bahwa pendidikan dan ekonomi saling berkaitan dan sama-sama berkontribusi dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di berbagai daerah, seperti daerah Jawa Tengah pada tahun 2023 ini. Lalu ada statistika inferensia yang akan dijelaskan oleh Filza. Untuk statistika inferensia yang pertama ada uji asumsi klasik. Dapat dilihat bahwa dari uji asumsi klasik ini tidak terdapat data residual dalam model yang tidak berdistribusi normal. Tidak terjadi pula gejala heterokedastisitas, tidak terdapat autokorelasi, dan model bebas dari multikolinearitas. Ini menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya ada uji serempak. Dari hasil uji serempak dapat dilihat bahwa nilai p-value yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Ini menunjukkan bahwa RLS, HLS, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap IPM. Selanjutnya ada nilai determinasi yang memiliki nilai sebesar 95,3. Selanjutnya ada nilai determinasi dengan nilai sebesar 95,33%. Ini menunjukkan bahwa variasi pada IPM dapat dijelaskan dengan sangat baik oleh RLS, HLS, dan PDRB. Yang terakhir ada uji parsial. Untuk uji parsial, variabel RLS dan HLS berpengaruh signifikan dengan nilai p-value yang kurang dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 dan variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan dengan nilai p-value yang lebih dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Selanjutnya adalah kesimpulan berdasarkan analisis regresi linier berganda terhadap data BPS Kabupaten Kota di Jawa Tengah tahun 2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai hubungan antara faktor pendidikan dan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. RLS dan HLS, kedua variabel pendidikan, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan dan tingkat pencapaian pendidikan formal yang real adalah motor penggerak utama dalam mendongkrak IPM. Faktor pendidikan secara tegas menjadi penentu utama dalam peningkatan IPM.
PDRB per kapita, variabel ekonomi tidak berpengaruh signifikan secara parsial, meskipun PDRB per kapita menunjukkan daya beli, pengaruh individunya tidak secara langsung, dan independen mendorong IPM, yang kemungkinan besar disebabkan oleh faktor bahwa kontribusi PDRB sudah diserap secara implisit melalui peningkatan RLS dan HLS, atau bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata untuk meningkatkan standar hidup yang layak. Sekian presentasi dari kami. Baik, sekian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dah.